Sindir kebijakan Pak Deddy Mulyadi, Rano Karno kena ulti netizen, kena semprot dia. Bang Dul, Anda kan punya wilayah yang Anda pimpin, yaitu DKI bersama gubernur Anda. Jadi Anda nggak usah sindir-sindir gubernur kami, ya gubernur Kang Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat. Anda menyindir seperti ini. Didik anak bukan kirim ke barak militer, juga didik anak bukan cara keras tapi cara cerdas. Oke, kalau Anda punya program yang lebih cerdas daripada Kang Deddy, silakan itu, ya, ambil itu anak-anak jalanan, ambil itu atau rangkul itu anak-anak yang dieksploitasi menjadi pengamen dan pengemis, rangkul itu, juga rangkul anak-anak yang suka tawuran antar sekolah, dan rangkul juga itu orang-orang yang tawuran antar kampung. Kalau Anda memang mempunyai program yang lebih cerdas daripada Kang Deddy, ya Bang Dul. Jangan hanya berteori, Bang Dul. Jangan hanya bisa menyindir, tapi pelaksanaannya bagaimana? Ya, coba Anda tunjukkan kalau program Anda memang lebih cerdas daripada Kang Deddy, ya Bang Dul. Kalau saya merasa bangga sekali dengan gubernur saya, ya, atau gubernur kami, Kang Deddy Mulyadi, membuat gebrakan-gebrakan baru, membawa anak yang bermasalah ke barak militer. Mereka itu tidak dididik secara militer, tapi dididik untuk disiplin, ya, mentaati peraturan, ya, lebih menghargai waktu. Di situ bangun tidur langsung membenahi tempat tidur, mandi di waktu, pakai baju pun di waktu. Mereka harus menghargai waktu. Coba Anda, kalau Anda mempunyai program lebih cerdas, ya, yang lebih cerdas dari Kang Deddy, coba tunjukin dong. Memang ya, benar kata Kang Deddy, ya, yang mengkritik Kang Deddy itu bukan masyarakat, bukan, tapi para elit-elit politik yang tidak suka dengan program Kang Deddy. Mereka itu merasa apa ya, Kang Deddy ini lebih unggul dari mereka semua. Ya, bagi saya saat ini gubernur yang ada di Indonesia yang terbaik adalah Kang Deddy. Ya, coba deh tanya masyarakat yang ada di provinsi-provinsi lain. Mereka itu sangat bangga dan iri, ya, ketika Jawa Barat mempunyai gubernur seperti Kang Deddy. Ya, saya tunggu ya Kang Dul, Bang Dul, program-program Anda yang lebih cerdas daripada Kang Deddy, ya. Berhati-hatilah dalam membuat kebijakan khusus untuk kebijakan mengirim anak nakal ke barak TNI ini. Ini kan saya lihatnya anak-anak ini dijadikan objek, ya, dikirim ke barak militer supaya dibina. Karena rasa ketidakmampuan orang dewasa, orang tua, guru, lingkungan. Jadi sekali lagi Kang, bahwa ada lembaga negara yang secara khusus menangani persoalan ini. Maksimalkan aja lembaga itu. Kalau ke TNI ini kan roman-romannya untuk mempermanis citra TNI. Terus gini Kang, daripada ngirim anak-anak yang dicap nakal nih ke barak TNI, mendingan mah ya bikin kebijakan yang menurut saya ini lebih konkret. Kirim pejabat-pejabat nakal ya ke barak TNI biar dibina, biar nggak nakal gitu Kang. Saya cuma mau memesankan begini Pak, waspada dengan zaman sosial media ini Pak. Jangan karena kita diliput oleh media, Bapak menikmati diliput media karena kerja negara bukan kerja pribadi, tapi kerja sebuah sistem. Tapi kalau duit tiap tahun dibuangin dana TIK 300 miliar, kemudian dana sosialisasi 200 miliar, dana ini, duit habis, dana jalan-jalan, dana kurungan kerja, dana studi banding Pak, duit rakyat bayaran pajak tiap tahun Pak, dibuangin Pak, nggak menghasilin apa-apa, apa nggak malu Pak? Malu Pak, era Pak. Ini Bang Dul ngapain sih pakai acara kritik-kritik Kang Deddy Mulyadi? Urusin aja dulu daerahnya, nggak perlu kritik. Emang sih kritiknya masing-masing daerah berbeda cara penyelesaian itu seperti apa. Tapi nggak cocok aja soal karakteristik dibentuk di barak militer. Cukup dengan pendekatan ekskul kayak gitulah, dengan cara cerdas. Perasaannya ekskul kan di kamari oke ke saya dari kemarin juga udah ada. Jadi ngapain juga gitu loh pendekatan lagi di ekskul, tapi tetap aja di Jakarta tetap aja banyak tawuran, pemalakan, premanisme, loba banyak. Tah eta kumaha. Nah, hiji deui satu lagi nih, Bang Dul. Bang Dul, kalau misalkan banjir, cara pencegahannya gimana? Cara pencegahannya datang nih ke tempat bencana banjir, naik perahu yang sementara cuman selutut. Itu cara ngecek teh seperti itu. Aduh, kayak gitu aja
pakai acara mau komplain sama Kang Deddy Mulyadi. Dipikir lagi Bang Dul, sumpah bersihin dulu aja ibu kota. Punten ini mah Bang Dul, kerja dulu yang benar, jangan hanya teori. Ini banyak banget nih yang pejabat-pejabat yang ngeluarin cuma teori dan teori. Kerja nyata weh kos Kang Deddy Mulyadi tong dikomplain ari alus turutan, ari jore tong gitu weh. Ampun. Anak tidak bisa diperlakukan seperti prajurit dewasa yang cukup disetrum oleh aturan untuk berubah. Kebijakan ini, alih-alih menyembuhkan, justru berpotensi menciptakan trauma baru dan memperparah alienasi sosial yang mungkin sudah mereka alami. Mengirim mereka ke barak militer adalah bentuk kegagalan kita memahami mereka sebagai subjek tumbuh kembang, bukan objek disiplin militeristik. Jadi, alih-alih menghidupkan kembali model usang seperti ini, gubernur dan pemerintah daerah seharusnya berinvestasi pada tenaga profesional di sekolah, psikolog, pekerja sosial, dan konselor. Pendidikan karakter itu tidak dibangun dari ketakutan, tapi dari pengetahuan, pengertian, dan kehadiran orang dewasa yang bisa memahami mereka dan bisa dipercaya. Coba ya kontenkan itu apa yang menjadi reputasi dia sebagai gubernur, ya agar kegaduhannya tidak terlalu menyita psikologi politik yang terlalu luas gitu ya. Saya catat janji-janji dia, misalnya dia akan tata rumah-rumah agar misalnya tidak menjadikan sungai itu alat membuang sampah. Sampai sekarang belum kedengaran. Beliau ini suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya, sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Teori mana yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu dilakukan pada usia remaja? Nggak ada. Pendidikan karakter itu pada anak usia dini, paling-paling SD gitu ya. Kalau sudah remaja begitu ya kenakalan remaja, bukan pendidikan karakter istilahnya. Maaf kalau saya sebagai pendidik tidak menemukan teori baru soal karakter. Jadi tolonglah libatkanlah yang ahlinya. Tidak hanya karena gubernur jadi ahli otomotif, jadi ahli industri kreatif, jadi ahli sekolah rakyat, jadi ahli gitu ya. Bagaimana misalnya janji beliau untuk menyelesaikan masalah dasar Jawa Barat selama 2 tahun. Nah itu yang ditunggu sebenarnya. Jangan terlalu yang kecil-kecil, yang sensitif. Medsos ini kan punya echo chamber. Jadi ya itu harus dipelihara kan, sama seperti kita memelihara kekuatan gaib yang harus pakai sesajen. Netizen juga butuh sesajen, dan sesajennya adalah hal-hal yang kontroversial. Tuh Bang Rano, Jakarta Utara banjir rob sekarang, warga Jakarta Utara kebanjiran, takutnya tenggelam. Kemarin sih dikasih solusi giant seawall, malah dibilang solusi muluk-muluk. Sekarang buktinya tuh kan penting banget giant seawall. Awas tuh kalau misalkan ngejabat nggak bikin giant seawall. Heran dikasih calon gubernur teknokrat malah milih yang jago drama. Kejadian kan sekarang solusinya ditolak mentah-mentah tuh giant seawall. Itulah semprotan untuk Bang Rano Karno karena telah mengkritik kebijakan Deddy Mulyadi bahwa anak ke barak militer. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno merespon kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer. Dia menyatakan program di setiap daerah berbeda-beda. Dia memilih memaksimalkan ekstrakurikuler sebagai solusi mengatasi permasalahan kenakalan pelajar. Memang ini kebijakan Pak Deddy selalu pro dan kontra, banyak sekali yang menyinyir, banyak juga yang mendukung. Toh nyatanya anak-anak di barak militer pada senang, pada kerasan dia, orang tua juga senang. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.